Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrini Maloho, mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan sekarang saya sudah semester 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang materi-materi yang telah kami peroleh selama perkuliahan berlangsung pada mata kuliah Manajemen Strategi dalam Pendidikan. Baik, jadi berbicara mengenai manajemen strategi dalam pendidikan, pasti yang pertama kali kita bayangkan adalah, atau mungkin yang pertama kali terlintas dalam benak teman-teman adalah apa kira-kira kegunaan dari strategi pendidikan. Kira-kira seberapa penting strategi pendidikan itu sendiri. Apa fungsinya dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan itu, pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai, karena di menit-menit berikutnya saya akan menjelaskan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai proses manajemen strategi. Jadi dalam sebuah manajemen strategi tentunya ada sebuah proses, yang dimana proses ini adalah untuk bisa menganalisis atau melihat situasi dan kondisi dari lingkungan. Proses ini yang kemudian nantinya akan menganalisis lingkungan eksternal maupun lingkungan internalnya sebuah organisasi, atau misalnya dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena sebelum nantinya akan diterapkan kebijakan apa saja atau strategi atau semacam kebijakan apa saja yang akan diterapkan dalam sebuah organisasi itu atau dalam sebuah lembaga pendidikan, maka harus dianalisis terlebih dahulu, dilihat bagaimana keadaan lingkungan internalnya maupun eksternalnya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan seorang manajerial harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa, kemudian bisa mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih relevan. Kemudian ada pengembangan dan evaluasi alternatif, kemudian pemilihan alternatif dan implementasi dari keputusan-keputusan setelah dianalisis tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, kenapa dalam sebuah manajemen strategi ada namanya analisis lingkungan eksternal dan internal? Karena sebelum seorang manajer menentukan sebuah keputusan atau kira-kira untuk dapat menerapkan kebijakan apa saja, tentu saja dianalisis terlebih dahulu apa yang perlu nantinya diperhatikan. Misalnya kita harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan itu sendiri maupun yang ada di luar dari lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi harus bisa membaca situasi dari lingkungan, baik lingkungan yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada dalam manajemen strategi itu sendiri, kemudian ada karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Nah, dalam komponen ini manajemen strategi dia membicarakan mengenai perencanaan berskala besar. Kemudian ada rencana strategi yang tentunya orientasinya adalah untuk masa depan. Kemudian ada visi misi dari organisasi. Kemudian adanya keterlibatan antara pemimpin puncak dalam penyusunan rencana
strategi itu sendiri. Kemudian hasil dari rumusan itu dikelola ataupun dijalankan. Nah, selanjutnya mengenai implementasi teori-teori manajemen strategi dalam pendidikan. Nah, jadi dalam dunia pendidikan itu setelah dianalisis dari teori-teori tersebut, teori apa yang kira-kira cocok untuk diimplementasikan. Nah, kemudian dalam proses pengimplementasian itu apa gunanya dari teori-teori tersebut bisa digunakan untuk misalnya perumusan visi dan misi, analisis lingkungan internal, kemudian dalam analisis eksternalnya, kemudian pemilihan strategi dan kunci keberhasilan. Nah, kira-kira apa yang paling baik digunakan. Kemudian penetapan tujuan dan sasaran dari strategi itu sendiri. Olehnya ada, nah implementasi ini adalah proses selanjutnya ketika sudah dijalankan analisis dari teori-teori tersebut. Selanjutnya lingkungan lingkungan yang kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi dalam pendidikan. Jadi lingkungan yang kompetitif itu dalam dunia pendidikan merupakan sebuah hal-hal yang berkaitan dengan manajemen peningkatan mutu dalam pendidikan. Nah, di sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama mengenai mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administrasi. Kemudian melibatkan proses diagnos, kemudian memerlukan partisipasi baik kepala sekolah, guru, staf administrasi maupun orang tua dan pakar. Prinsip manajemen peningkatan mutu. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Tentu saja itu. Kemudian peningkatan mutu dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Selanjutnya, peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian apa itu perencanaan strategi? Jadi perencanaan strategi merupakan sebagai komponen dari manajemen strategi yang bertugas untuk menjelaskan tujuan dan sasaran, kemudian memilih sebagai kebijaksanaan terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya guna menciptakan sebuah suatu pedoman untuk dapat digunakan dalam kebijakan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya membahas mengenai evaluasi manajemen strategi dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi dalam meningkatkan mutu pendidikan atau meningkatkan sebuah kualitas, mengukur sejauh mana kualitas pendidikan, maka ada namanya sebuah evaluasi dalam manajemen strategi. Nah, selanjutnya pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai evolusi konsep manajemen strategi. Jadi apa itu evolusi? Jadi evolusi itu merupakan sebuah perubahan. Yang pertama, pada masa sebelumnya, pada kurang lebih sekitar beberapa tahun ke belakang, bahwa konsep dari manajemen strategi itu sendiri berbeda dengan konsep yang ada sekarang, karena kan setiap tahunnya pasti ada perubahan dari konsep manajemen strategi. Nah, apa yang pernah diterapkan sebelumnya, kemudian semakin berkembangnya waktu, semakin bergesernya zaman, semakin ada perubahan-perubahan. Nah, ditinjau dari evolusi. Nah, kenapa dalam sebuah lembaga pendidikan harus berevolusi? Karena lembaga pendidikan itu sendiri kan tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, maka pendidikan itu harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Karena melihat juga situasi dan kondisi bahwa peserta didik itu
mulai membutuhkan yang namanya sebuah metode maupun asupan-asupan dari pendidikan yang lebih bisa mengikuti proses, yang bisa mengikuti proses kehidupannya yang mereka lalui sekarang, sehingganya ada perubahan-perubahan yang bisa diberikan oleh pendidikan itu sendiri kepada mereka. Nah, kemudian dalam evolusi konsep strategi ini sehingganya diharapkan para pengambil kebijakan atau para penentu kebijakan bisa memberikan sebuah arah pandangan yang lebih baik bagaimana bisa membawa perubahan pada lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya membahas mengenai formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Jadi, formulasi strategi merupakan sebuah perumusan strategi dalam proses menetapkan program atau rencana yang dilaksanakan sebuah lembaga pendidikan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai, serta cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, mulai dari merumuskan visi misi, tujuan, kemudian mencermati lingkungan internal dan eksternal, serta membuat kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal. Nah, selanjutnya dalam proses manajemen strategi meliputi pasti ada namanya perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengontrolan atau evaluasi. Nah, selanjutnya dalam proses perencanaan strategi dia meliputi pengembangan visi misi dan tujuan dari lembaga pendidikan itu sendiri, kemudian pengidentifikasian faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT. Nah, selanjutnya ada manfaat manajemen strategi dalam lembaga pendidikan. Manfaat dari manajemen strategi dalam lembaga pendidikan ini yang pertama adalah sebagai wahana dari strategi dalam pendidikan, kemudian sebagai implementasi manajemen strategi dalam pendidikan, kemudian sebagai proses dari pelaksanaan strategi itu sendiri. Oke, baik. Jadi dalam penjelasan materi yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya kesimpulannya bahwasanya manajemen strategi itu sendiri sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Kenapa? Karena sebuah lembaga pendidikan atau sebuah organisasi ketika mereka ingin mencapai tujuan yang sangat besar, untuk mewujudkan bagaimana tujuan itu bisa terrealisasi, tentu saja harus ada strategi, harus ada mulai dari penyusunan strategi itu sendiri, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian evaluasinya harus bisa benar-benar berjalan dengan baik. Nah, apalagi kalau berbicara tentang mengenai manajemen, karena manajemen itu sendiri kan merupakan sebuah seni dalam mengatur, mengelola, menjalankan, ataupun sebuah proses mengevaluasi bagaimana hasil-hasil dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Nah, kemudian salah satunya juga manfaat kepada kita sebagai mahasiswa manajemen pendidikan Islam yang insya Allah nantinya kita akan menjadi lulusan dari manajemen, dari pendidikan manajemen. Kita harus paling tidak kita punya sedikit ilmu lah dari manajemen strategi itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan kita nanti akan ketika turun di lapangan nanti, atau kita nanti sudah kerja atau sudah memiliki pekerjaan. Nah, manajemen strategi ini pasti akan menjadi salah satu kunci membantu kita semua
untuk bisa mengelola manajemen itu dengan baik, karena ini kan berbicara mengenai strategi. Apalagi kalau misalnya dalam dalam organisasi kecil apapun, misalnya dalam organisasi skala kecil sendiri, pasti ada namanya sebuah tujuan. Nah, di mana tujuan tersebut ketika ingin dicapai pasti ada strategi-strategi kecil lah yang disusun oleh baik si ketuanya ataupun para anggota-anggotanya yang nantinya akan menjalankan. Jadi manajemen strategi ini sangat amat penting, apalagi kalau kita sudah berbicara dalam ranah lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi harapannya semoga materi ini bisa bisa bermanfaat untuk kita semua, lebih khususnya kepada jurusan manajemen pendidikan itu sendiri. Baik, mungkin itu dulu penjelasan materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena di sini juga tahapnya kami masih belajar, jadi masih banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Oke, jangan lupa teman-teman di like videonya, di subscribe, dan jangan lupa untuk disebarluaskan. Sekian dari saya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.